Sapaan pemirsa atau pendengar? Pendengar. Oh, pendengar. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan dipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pendengar kami di mana saja Anda berada yang sempat mendengar siaran kami. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izin dan perkenaannya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat yang penuh mubarak ini. Selawat dan taslim semoga tercurah kepada junjungan kita tercinta Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin para jamaah sekalian, Tapi durasinya sampai jam berapa? Sampai jam 1. jika semua harta Dari pengantar. adalah Pengantar racun, sedikit, 10 menit atau 15? maka zakatlah 15 pengantar, tanya penawarnya. jawab 15. 10 ya? Jika seluruh umur adalah dosa, takwa Rekaman. lah jika seluruh bulan adalah noda, Ramadanlah pemutihnya. Bapak Ibu hadirin para jamaah sekalian, insya Allah tema kita kali ini yaitu memanfaatkan harta dengan sebaik-baiknya. Seorang muslim yang cerdas, dia akan berinvestasi untuk jauh ke depan, bahkan sampai nanti di yaumil nusar atau di akhirat insyaallah. Itulah seorang muslim yang cerdas. Insyaallah kali ini akan membawakan ceramah ba'da duhur, yaitu Al-Ustaz Haji Samsuri Jupri SSMAG. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Topik kita adalah memanfaatkan harta dengan sebaik-baiknya. Nanti di penghujung kami akan buka tanya jawab untuk beberapa orang saja. Baik Bapak Ibu hadirin para pendengar sekalian, mari kita sama-sama menyimak dengan hikmat ceramah yang akan beliau sampaikan. Tafadhal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat jemaah zuhur yang dirahmati Allah serta para pendengar RRI dimanapun berada. Siang ini kita akan membahas tentang kedudukan harta dalam Islam. Nanti mungkin ujungnya kita juga akan membahas zakat, infak, dan sedekah. Ini penting, apalagi saya teringat dengan Prof. Halida, beliau pernah menyampaikan, itu ceramah zakat, infak, sedekah harusnya disampaikan di minggu pertama Ramadan. Kan biasanya di masjid-masjid itu Pak, kalau ceramah Ramadan, minggu pertama itu Ramadan dengan puasa, kalau pekan pertama. Pekan kedua biasanya tentang ibadah secara umum. Pekan ketiga tentang Al-Quran. Pekan keempat baru ibadah sosial, termasuk zakat, infak, sedekah. Tapi boleh katakan sudah terlambat karena sudah belanja. Habis sudah belanja untuk pakaian, kue dan sebagainya, baru diingatkan tentang sedekah. Tidak ada Jadi harusnya itu
ceramah zakat infak sedekah di pekan pertama sampaikan. Makanya tadi ketika ditanya apa judulnya Ustaz, ya balik tentang zakat infak sedekah atau secara umum penggunaan harta dalam Islam. Harta dalam bahasa Arab itu al-mal atau malun. Yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu condong, cenderung, suka. Makanya harta itu Pak semua orang suka. Orang-orang soleh, orang jahat, laki-laki, perempuan, anak-anak dewasa, kalau cerita tentang harta, cerita tentang uang, semua pasti suka. Itu kan dari namanya saja sudah menarik itu, al-mal. Cuma memang yang perlu juga diingat, harta ini juga adalah nikmat Allah yang paling berat pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Kalau nikmat-nikmat yang lain kan satu aja pertanyaannya, kau gunakan untuk apa? Tapi kalau harta, dua pertanyaannya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapatkan dan kemana kau belanjakan. Di dalam Al-Quran, kata harta dengan berbagai macam derivasinya itu terulang sebanyak 86 kali. Dan Allah menyebut 54 kali itu disandarkan kepada kepemilikan. Nah, di sini menarik. Menariknya ketika Allah menyebutkan kepemilikan harta, itu selalu disandarkan kepada kelompok dalam bentuk jamak, amwalukum, amwaluhum. Hanya 6 kali disandarkan kepada kepemilikan pribadi. Itu pun dari 6 kali, 5 kali kecaman. Hanya satu pujian. Wa sayujannabuhal atqa allazi yu'ti malahu yatazakka. Hanya itu yang dipuji oleh Allah. Yang lain dikecam, dicaci. Maknanya dicaci maki itu kalau penjelasan ayatnya itu. Siapa mereka? Dan kami akan jauhkan dari siksa neraka orang-orang yang paling bertakwa, yaitu orang yang mengeluarkan hartanya dengan berzakat. Hanya itu yang disanjung oleh Allah. Yang lain dikecam semua. Hasan Hanafi seorang cendekiawan Mesir dengan melihat tafsir Isyari ini mengambil kesimpulan bahwa harta itu harus berfungsi sosial. Kapan fungsi sosialnya hilang, maka yang kita dapatkan adalah kecaman. Jadi Bapak Ibu punya mobil. Mobil itu harus berfungsi sosial. Kalau tidak ada fungsi sosialnya jadi kecaman. Punya mobil tidak pernah ada tetangga yang numpang, tidak pernah nolong orang, mobil cilaka itu. Punya rumah, tidak pernah ada tamu yang datang, tidak ada keluarga yang nginap, rumah cilaka. Karena tidak ada fungsi sosialnya. Makin tinggi fungsi sosialnya harta itu, maka harta itu makin berberkah, makin berberkah. Maka saya ingatkan, gaji dan penghasilan kita itu jangan dihabiskan hanya untuk konsumtif semua. Harus ada fungsi sosialnya. Maka ahli ekonomi Islam memberikan saran lah, boleh dilakukan, boleh tidak, tapi ini sekedar saran. Harta dan penghasilan kita itu dibagi 4 Pak. Jadi beliau menyederhanakan dengan menggunakan istilah formula 1, 2, 3, 4. Formula 1, 10% untuk zakat, infak, dan sedekah. Saya ulangi, 10% untuk zakat, infak, dan sedekah. Termasuk di situ, di dalamnya itu untuk tunjangan untuk orang tua kita yang sudah sepuh. Jadi jangan lupa sama orang tua. Nih, kalau orang tua kita misalnya dalam kondisi kurang mampu, tapi kalau mampu aja mungkin tidak. Tapi yang perlu saya ingatkan, jangan memberikan harta itu kepada orang tua kita diambil dari pos zakat. Kalau dia tidak masuk dalam 8 golongan, nanti kita jelaskan itu. Jadi ambilkan dari pos infak dan sedekah. Ini 10% dari penghasilan kita, zakat, infak, sedekah. 20%, formula 2, 20% itu untuk pengembangan diri. Pengembangan diri. Misalnya lanjut S2, beli buku, ikut seminar. Termasuk 20% ini untuk tabungan haji dan umrah. Banyak orang tidak pergi haji, Pak. Bahkan belum daftar haji, tidak pergi umrah. Alasannya tidak mampu. Padahal biaya haji berapa? Hanya sekitar 40 juta kalau reguler, mungkin ya 200 juta kalau plus, atau mungkin dibawanya sedikit.
Alasannya tidak mampu, tapi beli mobil yang harganya lebih 200 juta. Kenapa bisa seperti ini? Ustaz, itu mobil saya cicil, bukan cash itu. Saya bilang, kalau mobil bisa dicicil, kenapa haji tidak bisa dicicil? Dia bilang lagi, wah, masa haji dicicil Ustaz? Haji kan ibadah, tidak boleh memaksakan diri. Saya bilang, kalau tidak boleh memaksakan diri urusan akhirat, dunia apa lagi? Harusnya dunia jangan memaksakan diri, karena akhirat lebih penting, kan begitu. Tapi begitulah, biasa kita kalau urusan dunia gagah sekali, urusan akhirat langsung lemah. Ya. Formula 2 tadi itu. Formula 3, 30% untuk saving investasi. Kan tidak selamanya kita bisa bekerja, Pak. Ada masanya nanti kita pensiun, ada masanya nanti kita tidak bisa lagi bekerja lagi. Harus ada saving investasi itu, apakah beli emas atau beli tanah, yang bisa nanti kita nikmati setelah kita tidak bekerja lagi, tidak mampu lagi bekerja. Dan yang formula 4, 40%, itulah yang kita konsumsi. Ya, untuk keperluan sehari-hari itu. Ya. Kembali tadi kepada harta, perlu kita ingat bahwa mencari nafkah, atau kita sebut mencari harta lah, tidak apa-apa. Mencari harta yang halal, ya, yang halal, itu bagian dari ibadah. Ya. Thalabul halali faridatun ba'dal faridah. Mencari nafkah yang halal itu adalah sebuah kewajiban setelah kewajiban yang lain. Jadi sama dengan kewajiban sholat, ya, kewajiban puasa. Dan luar biasanya, ketika kita mencari harta kan biasanya capek, bekerja kan lelah. Dalam hadis dikatakan, inna minaz zunubi zunuban la yukaffiruhas salatu walas siyamu walal hajj walal umrah. Ada dosa-dosa tertentu dalam Islam yang tidak dihapus oleh Allah dengan salat, tidak dihapus dengan puasa, bahkan tidak dihapus dengan haji dan umrah sekalipun. Terus apa yang menghapusnya? Innama yukaffiruha al-humumu fi talabil halal. Yang menghapusnya adalah rasa capek, rasa lelah karena mencari nafkah yang halal. Jadi kau pulang kantor ki, atau pulang dari tempat kerja capek, bersyukur ki, Pak. Bersyukur ki. Karena justru dengan rasa capek itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa tadi, kenapa saya di awal itu 10% zakat, infak dan sedekah? Karena inilah harta kita yang sesungguhnya. Saya ulangi, zakat, infak dan sedekah 10%, inilah harta kita yang sesungguhnya yang akan kita terima di akhirat. Kan harta ini yang kita makan jadi apa? Jadi kotoran. Yang kita pakai, yang kita belikan rumah, yang kita belikan kendaraan, jadi apa nanti itu, Pak? Jadi rongsokan. Jadi rongsokan. Yang kita tabung, yang kita simpan, jadi rebutan. Kalau mati ki, ahli waris kita berebut mengambil itu. Terus harta kita yang sungguhnya mana? Yang sudah dimasukkan dalam itu tadi, zakat, infak dan sedekah. Itulah harta kita yang sesungguhnya. Dan ingat, perintah zakat dalam Al-Quran itu dirangkaikan dengan perintah sholat sebanyak 26 kali. Bisa nanti dicek, Pak, sebetulnya saya salah hitung, bisa dicek. Aqimus sholat wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Itu 26 kali dalam hitungan saya, bergandengan. Sehingga ulama kita mengatakan ayat ini adalah ayat muqaranah, yang tidak diterima yang satu kecuali yang satunya dilakukan. Salat ki tapi tidak berzakat, tidak diterima. Atau berzakat ki tapi tidak salat, tidak diterima juga ini. Karena dia harus pakai waw dan, bukan atau. Di sini kan menggunakan dan. Jadi kalau dan, dua-duanya harus dilakukan, Pak. Beda kalau au atau satu sudah selesai. Tapi di sini menggunakan kata dan. Aqimus shalah wa atuz zakah. Alhamdulillah kalau salat, Pak, kita sudah disiplin, Pak, ya. Tapi zakat masih banyak orang yang lalai dalam hal ini. Dan itu datanya bisa dilihat di Basnas. Potensi zakat berapa yang keluar, yang realitanya berapa. Itu gapnya jauh sekali itu. Berarti masih banyak umat Islam tidak berzakat. Bukan karena kikir, Pak. Bukan karena kikir. Karena tidak tahu. Kenapa saya katakan bukan karena kikir? Karena ada hasil penelitian, Indonesia ini adalah negara paling dermawan di dunia. Ini hasil penelitian, Pak.
Jadi penduduk Indonesia itu adalah penduduk yang sangat suka bersedekah lah, suka memberi, suka berbagi. Dan kita nomor 1 dunia, Pak. Nomor 1 dunia. Terus kenapa Pak zakatnya justru jauh sekali gapnya? Itu tadi saya katakan mungkin karena ketidaktahuan. Sehingga potensi zakat ini tidak terpenuhi. Sebentar saya lanjut. Tinggal 10 menit. Tadi dipesan simpankan waktu 10 menit untuk tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ada pertanyaan silakan. Saya kembalikan mungkin ke moderator, silakan Pak. Baik, Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Ya, pertanyaannya mohon singkat dan padat. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa begitu penting perintah zakat terhadap kehidupan manusia? Ya, barangkali Pak Ustaz bisa menjelaskan lebih jauh. Iya. Kemudian, apakah hidayah manusia itu bisa dicabut oleh Allah SWT? Iya. Nah, belakangan ini saya ada yang Ustaz menjadi murtad. Iya. Ya, nah ini yang paling utama yang perlu diperhatikan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Langsung Pak. Oh iya. Yang pertama, kenapa perintah zakat itu menjadi penting? Itu karena 2 hal Pak ya. Bisa ditinjau dari sisi agama, bisa ditinjau dari sisi sosial. Bahwa perintah zakat itu diperintahkan dalam agama dan menjadi penting karena ada hak orang lain di situ, Pak. Tidak ada orang yang bisa hidup sendiri, Pak, tidak ada. Kita mungkin mengatakan saya bekerja sendiri. Iya, secara zahir, tapi ingat, pekerjaan itu tidak bisa sukses tanpa keterlibatan orang lain. Pekerjaan apapun pasti ada keterlibatan orang lain. Maka dalam Islam, harta yang kita peroleh itu bukanlah harta kita semuanya. Ada hak orang lain di situ yang harus kita berikan. Kemudian dari sisi tinjauan agama, coba lihat dalam sejarah. Ketika Rasulullah wafat, kan digantikan oleh Khalifah Abu Bakar. Dan ketika itu banyak orang murtad dan muncul nabi palsu. Di antaranya Musailimah Al-Kadzdzab yang kemudian merubah rukun Islam menjadi 4. Zakat dihilangkan. Dan pengikutnya banyak, Pak. Setelah dikasih dakwah dan dipersilakan untuk taubat tapi menolak, itu Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah mengirim pasukan, Pak. Pasukan perang. Dan terjadilah perang Yamamah. Bayangkan, untuk menegakkan hukum zakat itu sampai mengirim pasukan militer. Saking pentingnya perintah zakat ini, Pak. Saking pentingnya itu. Jadi jangan dianggap enteng lah tadi. Jangan dianggap enteng. Dari segi politik sampai khalifah mengirim pasukan militer. Kemudian dari sisi tafsir Al-Quran tadi, tidak diterima tadi kita punya sholat kalau zakat tidak ditunaikan. Dan begitu pula sebaliknya. Dan kemudian ada hak orang terhadap diri kita dari harta itu. Berikan haknya, jangan ditahan. Karena kapan hak orang kita tahan-tahan, itu biasanya dia keluar sendiri, Pak. Ini. Jadi kalau kita mengeluarkan zakat, infak, sedekah dengan kesadaran sendiri, insya Allah yang kita keluarkan itu, kata Allah, wal hasanatu bi asyri amsalihah. Sebelumnya Allah sudah berjanji, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, yang kalian keluarkan di jalan Allah, Allah pasti ganti. Dan gantinya tadi wal hasanatu bi asyri amsalihah, gantinya minimal 10 kali lipat. Tapi kalau kita tidak keluarkan, kita tahan, ingat, harta itu tetap keluar, Pak. Dia cari jalannya sendiri. Dan celakanya kalau dia keluar sendiri, dia panggil teman-temannya. 10 kali lipat juga. Makanya jangan ditahan-tahan, kasih keluar saja, Pak. Dan sudah banyak pelajaran. Sudah banyak pelajaran saya lihat, orang yang tidak berzakat itu lebih banyak keluar hartanya, Pak. Yang biasa membuat orang berat mengeluarkan zakat karena dia lihat yang keluar. Dia tidak lihat yang tinggal itu. Yang dia lihat, wih, banyaknya keluar ini. Sementara kan tinggal kan lebih banyak. Yang keluar kan cuma 2,5%.
97,5 masih dalam genggaman kita. Tapi yang selalu dilihat yang keluar itu, dan itulah Qarun dalam sejarah sampai dihancurkan oleh Allah gara-gara begitu. Yang dia lihat yang keluar sehingga dia berat untuk mengeluarkan. Akhirnya dibinasakan oleh Allah. Yang kedua, tentang hidayah, tentang petunjuk. Ya. Kalau hidayah taufik itu adalah hak prerogatif Allah. Ya. Yang kita bisa berikan kepada orang hanya hidayatul irsyad saja, memberi petunjuk, mengarahkan, mengajak, boleh. Tapi apakah dia mau terima atau tidak, mau masuk Islam atau tidak, itu di luar kemampuan kita, Pak. Itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kalau ada misalnya yang Bapak tanyakan, bisakah hidayah itu bisa dicabut? Bisa, Pak. Bisa. Makanya coba lihat, dari seluruh doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah setiap hari, setiap malam, apa yang paling banyak kita minta, Pak? Coba ingat, apa yang paling banyak kita minta? Kesehatan, rezeki, apa? Hah? Dalam hitungan saya, yang paling banyak kita minta justru adalah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Surah Al-Fatihah, berapa kali itu? 17 kali minimal, Pak. Belum lagi di antara dua sujud. Wahdini, beri aku petunjuk ya Allah. Yang paling banyak kita minta itu hidayah, Pak. Cuma mungkin selama ini kita tidak sadar, iya ya, paling banyak kita minta hidayah. Kenapa? Dalam kajian tafsir, ihdinas siratal mustaqim, kan ada yang bertanya, kenapa lagi minta hidayah, Ustaz? Apakah kita ini selama ini tersesat? Saya katakan, kalau ihdina, tunjukilah kami jalan, menggunakan ila, huruf jar, ila siratil mustaqim, artinya memang kita belum mendapat hidayah. Tapi di surah Al-Fatihah tidak menggunakan ila, langsung ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kenapa ini perlu diminta? Karena hidayah ini itu tadi bisa bertambah, bisa berkurang, dan bisa dicabut oleh Allah. Makanya kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim, artinya apa? Selalu ditambahkan dan dijaga dalam hidayah itu supaya tidak keluar dari koridor hidayah itu. Makanya selalu ihdinas siratal mustaqim. Dan luar biasanya peletakan ihdinas siratal mustaqim setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Pertolongan apa yang kita minta? Hidayah, Pak. Saking pentingnya itu. Dan selama ini mungkin kita tidak sadari itu. Minta ditambahkan hidayah. Nanti dilihat dalam Quran surah Al-A'raf. Nanti ada kisah di situ. Bagaimana seorang yang dekat dengan Nabi Musa, hafal kitab Taurat, ya? Seorang ulama Bani Israel, tapi mati dalam keadaan kafir, Pak. Mati dalam keadaan kafir. Karena itu tadi dicabut oleh Allah. Kenapa dicabut? Pasti ada sebabnya. Dan ini butuh pembahasan tersendiri lagi, Pak, supaya kita tidak keluar dari tema. Tapi saya katakan Allah bisa mencabut hidayah itu, tapi juga bisa memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Kan biasa kalau kita dengar may yahdillah fahuwal muhtadi. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, itulah orang yang mendapatkan betul-betul mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada bisa memberi petunjuk. Begitu, Pak. Jadi perbanyak itu tadi. Minta hidayah, surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, kemudian di antara dua sujud, wahdini, bimbing saya Allah, bimbing saya. Saya kira begitu, Pak. Masih ada? Masih ada satu, Pak. Masih ada? Ya, silakan. Mari saya berdiri, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sudah banyak disinggung tentang zakat. Zakat, ya. Saya mohon maaf, kita ini banyak mengeluarkan zakat, banyak orang berzakat. Tapi kenapa akhlak kita belum menyentuh ke sesama manusia? Tadi yang mau marah rasanya, yang mau memukul saya, yang mau memfitnah kita saya. Jadi nyata. Menurut saya, Pak, saya ada pengalaman, saya orang desa. Di sana itu ada jembatan terputus berkat. Tapi begitu banyak orang muslim di sana, maka hampir 100%. Yang tiap bulan naik umroh, ya,
membangun masjid tidak ada satu pun yang mengerjakan itu. Itu jalanan yang terpotong. Iya. Ini yang saya maksud tadi, Pak, kegagalan ulama. Saya sudah paham maksudnya. Kenapa? Karena terlalu banyak, Pak, Iya. yang hubungannya dengan hablum minallah. Iya. Tadi itu hadir untuk, saya tidak katakan tidak perlu banyak, tidak perlu umroh, tapi kalau berulang kali coba berpikir kemaslahatan umat. Iya. Saya sudah tangkap pesannya, Pak. Jadi kalau bisa tadi maaf ini Pak segera sadar ceramah tambah-tambahin yang langsung berhubungan dengan Iya. kemaslahatan umat. Saya sudah paham. Maaf, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini yang terakhir Pak ya, karena waktu sudah pukul 13. Jadi memang ini perlu juga dipahami oleh kita semua bahwa ibadah sosial itu lebih tinggi pahalanya dibandingkan ibadah pribadi. Nah, itu bisa terbaca ibadah mahdah hablum minallah yang ada hablum minan nas di dalamnya itu lebih tinggi pahalanya, Pak. Kalau kita sholat sendiri hablum minallah saja. Tapi kalau kita sholat berjamaah ada hablum minan nasnya, makanya nilainya lebih tinggi. Seharusnya itu memberikan pemahaman kepada kita bahwa ibadah sosial itu lebih tinggi pahalanya dibandingkan ibadah mahda yang personal itu. Makanya orang yang sudah haji tidak usah lagi berpikir untuk haji 2 kali, Pak. Kalau banyak uang tak lebih bagus itu tadi disumbangkan kepada fakir miskin, pemberdayaan masyarakat, membangun fasilitas umum, ya. Kalau mau berulang umrah saja. Kalau haji sebaiknya jangan karena itu bisa menghalangi kuota orang lain yang belum berhaji, itu bisa menghalangi. Jadi saya setuju dengan Bapak, saya setuju dengan itu. Saya kira demikian Pak ya. Jadi betul itu Pak, ibadah sosial. Bahkan nanti ada hadis mungkin kita baca nanti. Maukah kalian saya ajarkan satu amalan yang mengalahkan pahala sholat, sedekah dan puasa? Tentu sahabat mengatakan, tentu ya Rasul, ajarkan kepada kami. Apa kata beliau? Islahu zatil bain, mendamaikan orang yang berselisih. Mendamaikan orang yang berselisih, Pak, itu pahalanya mengalahkan pahala sholat, puasa dan sedekah. Kalau dibalik logikanya, dalam usul fikih dikatakan mafhum mukhalafah. Jadi kalau mendamaikan orang pahalanya mengalahkan sholat, puasa dan sedekah, berarti menjadi provokator yang menyebabkan orang berselisih, dosanya lebih besar dibandingkan meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Hadanallahu hayyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mic ini Pak ya? Oh, bagus ya. Jadi yang